Assalamualaikum Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwani Khanudin, mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Universitas Raden Masya Surakarta. Ya. Mohon izin pada Bapak, saya ingin meminta waktu sebentar untuk mewawancara singkat selaku Bapak sebagai takmir Masjid Ad-Dharum Bandungan. Ya, siap. Mohon Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Sudakir. Alamat Bandungan, RT 02 RW 05 Desa Ndawung, Kecamatan Matesih. Domisili Bandungan. Rumah saya di sebelah timur Masjid Ad-Dharum. Ya. Terima kasih atas kedatangan Mas Iwan dan Mbak Indah. Akan minta keterangan berdirinya Masjid Ad-Dharum dan seterusnya. Nanti saya jawab apa adanya yang secara terbuka, dengan tidak merasa itu tutup-tutupi, dan secara terbuka semuanya. Ya Pak, kita menginjak pada pertanyaan yang pertama. Ya. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Ad-Dharum ini didirikan? Ya, awalnya gini Mas dan Mbak Indah. Awalnya itu langgar atau musola kecil ukuran 4x4. Itu didirikan pada tahun 1972 awalnya. Itu musola yang mendirikan itu orang tua saya yang namanya Bapak Iman Suhudi. Awalnya langgar atau musola itu masih kecil, dulunya yang dinamakan teratak, itu masih teratak galar itu. Terus masjid itu awalnya dari daerah Dusun Dombang, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, dari almarhum Mbah Muhammad Dharum, diberikan pada mbah saya, bapak saya itu Bapak Iman Suhudi, kemudian langsung didirikan di tanah miliknya Bapak Iman Suhudi sampai sekarang. Itu awal berdirinya, misalnya terus direnovasi, dibangun pada tahun 2012 hingga sekarang. Oke. Pertanyaan yang kedua yaitu, sejak kapan Bapak diangkat sebagai takmir Masjid Ad-Dharum Bandungan? Ya, saya diangkat, ditunjuk dengan musyawarah para anggota serta jamaah sebagai takmir masjid saya pada tahun 1985 hingga sekarang. Itu dengan atas musyawarah tunjuk sama jamaah dan anggota yang ada di lingkungan dan warga masyarakat Dusun Bandungan. Ya Pak, masuki pertanyaan ketiga yaitu, apa saja program yang Bapak laksanakan untuk kegiatan di Masjid Ad-Dharum Bandungan ini? Oh iya, banyak. Bahwa program saya dengan pengurus Masjid Ad-Dharum Bandungan ini, satu, masjid untuk ibadah pada Allah, meluruskan akidah kita pada Allah. Yang kedua, untuk masjid untuk sarana dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ajakan saya itu dengan para anggota. Yang ketiga, dan mengajak jamaah selalu istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam. Terus supaya berkembang, setiap bulan rutin pada hari Kamis pon malam Jumat Wage diadakan rapat atau musyawarah
para anggota dan jamaah rencana atau program demi terselenggaranya kegiatan-kegiatan tersebut. Terus diadakan kegiatan pengajian ibu-ibu Aisyah setiap sepekan sekali, sudah berjalan dengan baik. Yang diselenggarakan waktunya hari Kamis, setiap hari Kamis ba'da asar sampai menjelang maghrib. Itu Mas. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Bapak menjadi seorang takmir masjid yang bisa mengatur dan memimpin jamaah Masjid Ad-Dharum Bandungan hingga sampai sukses seperti sekarang? Ya. Dengan cara musyawarah diadakan rapat setiap 8 sekali, anggota diajak sharing, tukar pengalaman, berembuk bersama, bahkan para jamaah diajak piknik religi ke masjid-masjid, pondok dan wisata di beberapa tempat. Sudah diagendakan setiap tahun. Caranya, biayanya menabung. Selain itu saya buat kotak infak buat warga per rumah 1 kotak, jumlahnya 30 kotak infak. Akhirnya warga jamaah setiap warga itu menerima, setuju, alhamdulillah hasil. Ada tim pengurus yang jemput infak tersebut 1 bulan rutin mendapat setiap bulan itu kurang lebih 800.000 rupiah, bahkan lebih, kadang kurang sedikit. Saya namakan infak itu tiap pagi 1.000 demi untuk lahan akhirat. Itu semua semangat sampai sekarang ya. Bahkan hasil infak tersebut masjid sudah punya kacang sendiri dan fasilitas semua ada dengan sederhana. Dan untuk membantu bila ada warga atau jamaah yang sakit, opnam dibantu dari hasil infak tersebut. Itu Mas. Kita masuki pertanyaan yang terakhir. Apa saja kendala yang Bapak alami di saat menjadi takmir masjid? Oh ada, pasti itu ada kendala, itu pasti ada. Ya risikonya itu diejek, dihina, dikoreksi, bahkan diadu domba. Tapi saya tidak gentar, tetap niat semangat bismillah untuk demi tegaknya Islam, berkembangnya Islam. Niat saya ibadah, semoga Allah memberi keridhaan, manfaat dan keberkahan, semuanya itu dialami dan dirasakan oleh jamaah, anggota dan saya sendiri. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan untuk diri saya dan jamaah serta anggota warga Dusun Bandungan, semua melaksanakan syariat Islam yang sebaik-baiknya dengan meluluskan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Demikian Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.